Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang sistem olfaktori. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, saya Tarika Khoyumi, NIM 1263082121000. Yang kedua, Zahra Nur Salsabila, NIM 1263082121001. Yang ketiga, Marwah Oktavianti, NIM 1263082121111. Dan yang keempat, Kuni Lukiana Aliati, NIM 1263082121122. Saya Tarika Khoyumi, NIM 1263082121100 akan menjelaskan tentang stimulus olfaktori. Sistem olfaktori atau penciuman merupakan sensasi kimiawi sebab dia memiliki fungsi untuk memonitor substansi-substansi kimiawi dari lingkungan di luar tubuh. Sistem olfaktori ini terdiri dari reseptor di rongga hidung, daerah otak, dan jarum neural penghubung. Reseptornya berupa sel-sel yang berbentuk seperti benang yang dihubungkan dengan saraf olfaktorius. Molekul yang dilepaskan oleh substansi tertentu adalah stimulus untuk penciuman. Molekul ini kemudian meninggalkan substansi, berjalan melalui udara dan memasuki hidung. Molekul ini juga harus larut dalam lemak. Jika silia dari reseptor penciuman bertemu dengan molekul odoran, maka terjadilah impuls listrik. Proses ini adalah proses transduksi. Kemudian, molekul odoran yang sudah menembus nervus olfaktorius dari bulbulus olfaktorius akan bergerak melalui traktus olfaktorius menuju pusat olfaktorius pada olbus temporalis di otak, di mana di sana akan dilakukan interpretasi pada stimulus yang masuk. Namun demikian, kepekaan reseptor penciuman terhadap molekul odoran dapat berkurang, bahkan mudah hilang jika selalu terpapar pada bau yang sama di waktu yang relatif lama. Pada intinya, stimulus dari sistem olfaktori ini berupa bahan-bahan kimia yang terdapat di lingkungan yang terhirup ketika kita sedang bernafas. Reseptor dari indera penciuman ini adalah hidung, sedangkan reseptor penerimanya adalah bau yang terdiri dari jutaan reseptor yang letaknya di hidung bagian atas dalam jaringan tertutup selaput lendir yang tidak dilalui udara yang kita sebut dengan olfaktori mukosa. Selaput lendir ini memiliki fungsi untuk melembabkan udara. Baik, saya Marwah Oktavianti akan menjelaskan materi tentang anatomi hidung. Hidung merupakan salah satu panca indera yang berfungsi sebagai indera pembau. Indera pembau sebenarnya berupa komoreseptor, yaitu lapisan lendir bagian atas yang berada dalam permukaan hidung. Hidung memiliki beberapa fungsi, yaitu diantaranya menghangatkan, membersihkan, dan melembabkan udara yang dihirup, mendeteksi bau, dan berfungsi sebagai resonansi yang menguatkan suara. Berikut adalah penjelasan mengenai bagian-bagian hidung. Yang pertama, rongga hidung. Pada rongga hidung ada selaput lendir dan bulu hidung atau yang sering disebut dengan silia. Rongga hidung bekerja dengan bantuan tulang hidung dan tengkorak. Rongga hidung menyebarkan udara terutama oksigen dari luar tubuh ke tenggorokan menuju jaringan paru-paru. Yang kedua, lubang dan bulu hidung. Di dalam lubang hidung selalu ada bulu hidung dan selaput lendir yang mempunyai kegunaan menyaring dan melindungi rongga hidung dari masuknya benda asing berupa debu-debu atau hasil dari reaksi radikal bebas seperti asap kendaraan, asap pembakaran sampah, atau asap rokok. Yang ketiga, selaput lendir atau mukus. Sebagai media untuk melekatnya kotoran yang terbawa dari udara yang gunanya untuk menghadang jangan sampai masuk ke rongga hidung. Kotoran akan berhenti dan mengering karena proses panas yang dihasilkan uap ketika kita bernafas. Yang keempat, saraf pendeteksi bau. Saraf ini sangat peka dengan kotoran yang sangat tipis dan tidak terlihat oleh mata, bahkan bisa mencium bau dengan kadar bau yang sangat rendah, sedang sampai yang baunya juga menyengat. Yang kelima, tulang rawan atau tulang lunak. Yang ada pada hidung adalah tulang yang lentur dan mudah retak ketika terkena benturan yang sangat keras. Tulang rawan terdiri dari cartilage septum atau lamina quadrangularis dan columella. Septum dilapisi oleh perikondrium yang ada pada jaringan tulang lunak dan periosteum yang ada pada tulang keras, sedang bagian luarnya dilapisi dengan mukus hidung. Struktur jaringan sel indera penciuman. Yang pertama, sel epitel berlapis pipih dan rapat yang berada di rongga hidung, berfungsi sebagai perlindungan dari gesekan.
Yang kedua, sel epitel silindris bersilia yang ada pada dinding rongga hidung, berfungsi menghasilkan lendir untuk menyaring dan menangkap partikel-partikel asing yang masuk melalui udara. Yang ketiga, sel olfaktori, yaitu sel utama yang bertanggung jawab dengan urusan bau-bauan, yaitu sel saraf sebagai penerima rangsangan dari luar tubuh. Sel olfaktori sangat sensitif terhadap reaksi gas kimia atau kemoreseptor yang dapat menyebabkan gangguan berupa perasaan tidak nyaman. Misalnya, yang pertama, timbulnya bersin berulang-ulang kali. Yang kedua, hidung tersumbat sebelah. Yang ketiga, kesulitan bernafas lewat hidung. Demikian materi dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahra Nursalsabila akan melanjutkan presentasi mengenai materi mekanisme sistem olfaktori. Mekanisme olfaktori. Sensasi bau diterima oleh berjuta reseptor neuron olfaktori di dalam mukosa hidung. Mukosa olfaktori juga terdiri atas sel pendukung dan juga kelenjar Bowman yang mensekresi mantel mukus. Mukus penting sebab hanya bau yang larut dalam mukosa yang dapat merangsang neuron olfaktori. Dendrit neuron olfaktori berakhir dalam silia khusus, tempat bau yang ditransduksi. Molekul bau diikat oleh protein reseptor dalam silia, menyebabkan depolarisasi neuron olfaktori. Neuron olfaktori mempunyai masa hidup singkat, yaitu 1 hingga 2 bulan, kemudian mengalami degenerasi. Ia terbentuk kembali dari sel basal mengalami proses pembelahan dan diferensiasi. Yang berikutnya mengenai mekanisme kerja indera penciuman. Pertama, rangsang atau bau masuk ke dalam lubang hidung melalui udara, kemudian disaring oleh bulu-bulu hidung. Udara yang mengandung kotoran akan dibersihkan dan kotoran yang menempel di hidung akan mengendap menjadi kotoran hidung. Yang kedua, udara yang mengandung rangsangan bau ini masuk ke dalam epitelium olfaktori. Yang ketiga, rangsangan bau menggetarkan mukosa olfaktori yang berbentuk seperti cairan atau mukus dan kemudian menggetarkan saraf olfaktori. Yang keempat, rangsangan yang menggetarkan saraf olfaktori tadi disampaikan ke talamus menuju hipotalamus yang berada di otak. Yang terakhir, otak daerah olfaktori hipotalamus atau korteks cerebrum akan menangkap bau lalu menerjemahkannya berdasarkan memori atau menghadirkan memori baru dalam otak untuk digunakan ketika suatu saat nanti mencium bau yang sama. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi tentang kerusakan pada sistem olfaktori. Sebelumnya, perkenalkan saya Kunil Kenaliati dengan NIM 1263082122122. Kerusakan pada indera penciuman, yaitu hidung, tentu akan mengganggu kemampuan mendeteksi bau di sekitar, sehingga tidak bisa mencium bau dengan baik. Biasanya, kondisi ini terjadi akibat adanya masalah pada saraf olfaktori yang bertugas untuk mengontrol wangian yang terhirup oleh hidung. Jika saraf olfaktori terganggu atau rusak, terdapat beberapa jenis kelainan yang bisa mengganggu indera penciuman, yaitu pertama, hiposmia, yaitu menurunnya kemampuan mendeteksi bau. Hal ini ternyata bisa diakibatkan oleh beberapa faktor, antara lain alergi, cedera di kepala, infeksi saluran pernafasan, polip hidung, septum hidung yang bengkok, sinusitis kronis, dan penggunaan obat-obatan. 2. Parosmia, yaitu salah mengenali bau. Parosmia adalah sebuah keadaan ketika seseorang bisa mendeteksi bau, tetapi salah mengenalinya. Misalnya, wangian yang sebenarnya tidak cukup bau diartikan sebagai bau yang tidak menyenangkan. Respon penderita parosmia biasanya menggambarkan bahwa sebagian bau yang mereka hirup tidak enak. Gangguan penciuman ini biasanya disebabkan oleh beberapa hal, seperti kerusakan pada neuron penerima indera penciuman, cedera di kepala, flu, terpapar oleh racun, gangguan pada sistem saraf, dan sinus. Ketiga, pantosmia, yaitu mencium bau yang tidak ada. Pantosmia artinya halusinasi terhadap bau-bau yang sebenarnya tidak ada. Misalnya, Anda tiba-tiba mencium bau bawang putih, padahal kenyataannya tidak ada wangian seperti itu. Penyebab terjadinya gangguan penciuman satu ini hampir sama dengan parosmia. Meskipun demikian, keduanya sangat berbeda. Parosmia salah mengenali bau yang ada, sedangkan pantosmia mencium bau yang tidak ada.
Yang keempat, anosmia, yaitu hilangnya kemampuan untuk mendeteksi bau. Pada anosmia, hidung penderita sama sekali tidak bisa mencium bau apapun. Biasanya, hal ini disebabkan oleh cedera pada otak, kondisi hidung, atau memang terlahir seperti itu. Yang kelima, agnosia, yaitu tidak bisa menghidu atau mencium satu macam odoran atau bau. Yang keenam, partial anosmia, yaitu ketidakmampuan menghidu atau mencium beberapa odoran atau bau tertentu. Yang ketujuh, presbyosmia, yaitu gangguan penghidu atau mencium karena umur tua. Penyebab gangguan penghidu. Penyebab gangguan penghidu dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu gangguan konduktif, gangguan sensoris, dan gangguan neural. Penyakit yang sering menyebabkan gangguan penghidu adalah penyakit rhinosinusitis kronik, rinitis alergi, infeksi saluran nafas, dan trauma kepala. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.